Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di catatan kali ini, di mana kita akan membahas topik yang mungkin sering Anda temui di meja makan. Mangga. Buah tropis yang satu ini memang jadi favorit banyak orang Indonesia, apalagi saat musimnya tiba. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik kelezatan mangga, ada satu bagian yang sering jadi perdebatan, yaitu kulitnya. Hari ini, kita akan mengupas tuntas isu penting seputar risiko kesehatan yang tersembunyi di balik kulit mangga. Banyak orang menganggap kulit mangga hanya sampradapur, tapi ada juga yang percaya kulitnya menyimpan manfaat luar biasa. Sebenarnya, mana yang benar? Mangga memang lezat dan populer, apalagi dimakan dingin saat cuaca panas. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah kulitnya aman dikonsumsi? Atau justru berbahaya bagi kesehatan? Banyak yang percaya kulit mangga kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Namun, informasi yang beredar di media sosial kadang setengah matang dan bisa menyesatkan. Ada yang bilang kulit mangga bisa dimakan, ada juga yang melarang keras. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Di episode ini, kita akan bongkar fakta ilmiah dan tradisional tentang kandungan kulit mangga, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kita juga akan membahas mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, serta tips aman mengonsumsi mangga. Salah satu isu yang sering muncul adalah anggapan bahwa kulit mangga bisa memicu risiko kanker atau alergi. Apakah benar demikian? Ternyata, ada senyawa tertentu di kulit mangga yang memang perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang punya kulit sensitif atau alergi. Kita akan bahas data medis, hasil penelitian terbaru, dan juga kearifan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Semua akan kita rangkum secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk keluarga. Anggap saja kita sedang mengupas mangga bersama, lapis demi lapis, untuk menemukan kebenaran di balik kulitnya. Setiap lapisan akan membawa kita lebih dekat pada jawaban yang Anda cari. Jangan sampai niat sehat justru jadi bumerang karena kurang informasi. Mari kita telusuri bersama, agar Anda tidak salah langkah dalam menikmati buah favorit ini. Ingat, lebih baik mencegah daripada menyesal. Yuk, kita mulai investigasinya dan cari tahu fakta sebenarnya tentang kulit mangga. Tahukah Anda, di balik kelezatan mangga yang sering kita nikmati, tersembunyi bahaya yang jarang disadari. Kulit mangga ternyata mengandung urushiol, senyawa alergen yang juga ditemukan pada tanaman beracun seperti poison ivy. Urushiol ini sangat kuat, bahkan dalam jumlah kecil bisa memicu reaksi pada sebagian orang. Banyak yang tidak tahu, saat mengupas atau memegang kulit mangga, urushiol bisa menempel di tangan dan berpindah ke bagian tubuh lain, terutama wajah dan mulut. Urushiol bisa memicu reaksi alergi serius, seperti ruam merah, bengkak, dan gatal parah, terutama di sekitar mulut atau area kulit yang sensitif. Gejala ini bisa muncul dalam hitungan jam setelah kontak, dan kadang berlangsung berhari-hari. Pada beberapa kasus, reaksi bisa sangat parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini bukan sekadar alergi ringan, melainkan reaksi imun tubuh yang cukup kompleks. Sistem imun Anda akan menganggap urushiol sebagai ancaman, sehingga sel darah putih bekerja keras melawannya. Proses ini bisa memicu peradangan kronis jika terjadi berulang atau tidak ditangani dengan baik. Peradangan kronis adalah pintu masuk berbagai penyakit degeneratif, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan autoimun. Jika tubuh terus-menerus terpapar urushiol, risiko komplikasi kesehatan jangka panjang pun meningkat. Jika Anda pernah mengalami gatal, bengkak, atau ruam setelah makan mangga tanpa dikupas, itu adalah tanda tubuh Anda menolak urushiol. Bahkan, kontak tidak langsung, seperti menyentuh kulit mangga lalu menyentuh wajah, bisa memicu reaksi. Mengabaikan reaksi ini sama saja membiarkan musuh kecil masuk ke tubuh. Jika dibiarkan, peradangan bisa melemahkan sistem imun dan membuka peluang infeksi atau penyakit lain. Jangan pernah anggap remeh gejala alergi, sekecil apapun. Data medis menegaskan, mangga satu keluarga dengan poison ivy dan kacang mete, semuanya mengandung urushiol. Keluarga Anacardiaceae ini memang dikenal memiliki senyawa yang bisa memicu alergi pada manusia. Bahkan kacang mete mentah pun harus diproses khusus agar aman dikonsumsi. Jadi, dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika muncul ruam, gatal, atau bengkak setelah kontak dengan kulit mangga, segera bersihkan area yang terkena dan konsultasikan ke dokter jika gejala memburuk. Jangan anggap remeh reaksi alergi dari kulit mangga,
karena bisa berdampak serius pada kesehatan. Perlindungan terbaik? Hindari konsumsi kulitnya dan selalu cuci tangan setelah mengupas mangga. Nikmati manisnya mangga tanpa risiko tersembunyi di balik kulitnya. Selain urusiol, kulit mangga juga rawan terpapar pestisida. Pestisida menumpuk di kulit, dan mencuci saja sering tak cukup menghilangkannya. Paparan pestisida jangka panjang terbukti meningkatkan risiko kanker, gangguan hormon, dan kerusakan saraf. Mengolah kulit mangga menjadi teh atau jus justru bisa melarutkan racun ke dalam minuman Anda. Tubuh memang punya sistem detoksifikasi, tapi ada batasnya. Akumulasi racun bisa memicu penyakit kronis di masa depan. Kecuali Anda yakin mangga organik tanpa pestisida, sebaiknya hindari konsumsi kulitnya. Ingat, urusiol tetap jadi masalah utama meski tanpa pestisida. Pengobatan tradisional Cina juga memperingatkan bahaya kulit mangga. Dalam TCM, kulit mangga dianggap bersifat panas dan beracun, bisa memperparah panas dalam. Gejalanya, sariawan, jerawat, radang tenggorokan, hingga infeksi kulit. Kitab klasik TCM menulis, kulit mangga bisa mengganggu keseimbangan yin-yang dan memicu penyakit. Jika tubuh sedang tidak fit, konsumsi kulit mangga justru memperburuk peradangan. Ilmu modern membuktikan, peradangan kronis adalah faktor risiko kanker. Jadi, baik sains maupun tradisi sepakat kulit mangga bukan untuk dikonsumsi. Jaga harmoni tubuh, hindari kulit mangga. Banyak orang percaya bahwa kulit mangga adalah sumber mangiferin, senyawa antioksidan yang sangat kuat dan sering disebut-sebut sebagai senjata rahasia untuk kesehatan. Mangiferin memang menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya melawan radikal bebas, yang berperan dalam pencegahan berbagai penyakit kronis. Namun, sebelum Anda tergoda untuk langsung mengunyah kulit mangga, ada baiknya kita memahami fakta di baliknya. Memang benar, mangiferin telah menunjukkan potensi sebagai agen anti-kanker, anti-inflamasi, dan bahkan dapat mendukung sistem imun. Tetapi semua manfaat ini baru terbukti dalam bentuk ekstrak murni yang diisolasi di laboratorium. Proses ekstraksi ini sangat rumit dan membutuhkan teknologi canggih, sehingga tidak bisa disamakan dengan sekadar mengonsumsi kulit mangga mentah di rumah. Di sisi lain, kulit mangga juga mengandung zat berbahaya seperti urusiol, senyawa yang sama ditemukan pada tanaman poison ivy dan bisa menyebabkan reaksi alergi serius pada sebagian orang. Selain itu, kulit mangga sering terpapar pestisida selama proses budidaya, yang residunya bisa menempel dan sulit dibersihkan sepenuhnya. Bayangkan saja, mangiferin ibarat berlian yang terbenam dalam lumpur beracun. Berlian itu memang berharga, tapi jika Anda menelannya bersama lumpur, justru lebih banyak mudarat daripada manfaat yang didapat. Tidak ada orang waras yang mau menelan berlian bersama lumpur, bukan? Sampai saat ini, penelitian tentang mangiferin masih berada pada tahap awal, dan mayoritas dilakukan di laboratorium, bukan pada manusia secara langsung. Para ilmuwan pun belum merekomendasikan konsumsi kulit mangga mentah sebagai sumber mangiferin, karena risiko kesehatan yang mengintai jauh lebih nyata. Jadi, jangan mudah percaya dengan judul-judul bombastis di internet yang mengklaim manfaat luar biasa dari kulit mangga. Banyak informasi yang beredar belum didukung bukti ilmiah yang kuat dan bisa menyesatkan jika tidak disaring dengan kritis. Biarkan para ilmuwan yang bekerja di laboratorium mengekstrak mangiferin dengan cara yang aman dan terkontrol. Sementara itu, kita cukup menikmati daging buah mangga yang lezat, segar, dan kaya nutrisi tanpa risiko kesehatan yang tidak perlu. Ingat, dalam dunia kesehatan, risiko nyata dari mengonsumsi kulit mangga jauh lebih besar daripada manfaat mangiferin yang belum pasti. Bijaklah memilih informasi dan utamakan keselamatan Anda. Lalu adakah cara aman memanfaatkan kulit mangga? Ada, tapi bukan untuk dimakan. Kulit mangga bisa dijadikan kompos, menyuburkan tanaman tanpa risiko kesehatan. Bisa juga direbus jadi pengharum ruangan alami, atau digunakan untuk membersihkan peralatan dapur. Namun, jika Anda alergi, gunakan sarung tangan saat mengolahnya. Jangan sampai niat go green malah berakhir gatal-gatal. Hindari konsumsi kulit mangga dalam bentuk apapun, teh, jus, atau infused water. Manfaatkan kulitnya secara eksternal, bukan untuk dimakan. Pilih cara aman, lindungi kesehatan Anda. Ini panduan tegas, dilarang mengonsumsi kulit mangga, baik langsung maupun diolah jadi minuman.
Proses pemanasan tidak menghilangkan urusiol atau pestisida, malah bisa melarutkannya ke dalam air. Jangan berikan olahan kulit mangga pada anak ibu hamil lansia atau orang dengan imun lemah. Risiko alergi dan racun terlalu tinggi untuk diabaikan. Wajib cuci mangga sebelum dikupas, agar pestisida di kulit tak menempel ke daging buah. Kupas kulitnya, buang atau jadikan kompos. Alp kulit mangga seperti kemasan, fungsinya melindungi, bukan untuk dimakan. Perlakukan dengan bijak, lindungi keluarga Anda. Apa akibatnya jika tetap nekat makan kulit mangga? Dampaknya tak langsung terasa, tapi akumulasi urusiol dan pestisida bisa memicu peradangan kronis. Peradangan ini jadi akar penyakit jantung, diabetes, autoimun, dan kanker. Hati dan ginjal akan bekerja ekstra keras menetralkan racun, lama-lama bisa rusak. Pada akhirnya, penyakit serius bisa muncul akibat kebiasaan yang dianggap sepele. Penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Pencegahan jauh lebih mudah daripada mengobati. Sekarang Anda sudah tahu, jangan abaikan peringatan ini. Kesimpulannya, risiko konsumsi kulit mangga jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dilarang makan atau mengolah kulit mangga jadi minuman. Wajib cuci dan kupas mangga sebelum dimakan. Kulitnya buang atau jadikan kompos. Nikmati daging buahnya yang aman dan lezat. Jangan mudah percaya klaim bombastis tanpa data. Kesehatan adalah aset utama, jaga dengan pengetahuan yang benar. Bagikan informasi ini ke orang terdekat, karena mencegah lebih baik daripada menyesal. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di catatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.